Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Wahyuningrum dari kelompok PPL SMP Negeri 2 Brebes atau kelompok 4. Di sini saya akan membuka presentasi hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi mengenai konsep dasar pengembangan kurikulum pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Adapun anggota kelompok kami ada Awin Daria, Riza Askia Anissa, Salsa Fatha Irwandita, dan saya Vina Wahyuningrum serta Widya Noviani. Untuk pertanyaannya yaitu, jelaskan secara rinci tentang prinsip efektif dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Rumuskanlah prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Yang pertama yaitu definisi dari prinsip efektif. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan efektif adalah ada efeknya atau akibatnya, pengaruhnya, kesannya. Menurut Delianggi 2001 mengemukakan bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Menurut Ulum 2008 mengemukakan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan suatu ukuran sejauh mana apa yang direncanakan dan diinginkan dapat dilaksanakan atau dapat dicapai. Prinsip efektivitas yakni prinsip yang mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Prinsip efektivitas bertujuan agar kurikulum dapat menunjang efektivitas guru. Baik, di sini saya akan menyampaikan contoh implementasi prinsip efektivitas dalam pembelajaran. Terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek mengajar guru. Jika masih kurang efektif dalam mengajar, ataupun bahan ajar yang digunakan maupun program pembelajaran, maka hal tersebut menjadi bahan pengembangan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain sebagainya untuk guru sendiri. Kemudian ada aspek efektivitas belajar siswa. Hal tersebut perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi pembelajaran. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 7 indikator yang dapat menunjukkan pembelajaran yang efektif, Wartuba dan Wright. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 3 indikator, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari 3 indikator tersebut, yang pertama adalah tentang pengorganisasian materi yang baik. Nah, bagaimana sih cara pengorganisasian materi yang baik di sekolahan ataupun di dalam kelas? Nah, jadi pengorganisasian materi yang baik yaitu terdiri dari perincian materi. Jadi materi apa saja yang akan dipelajari, kemudian ada pula urutan materi dari yang mudah ke yang sukar, kemudian ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi seperti apa sih yang efektif yang digunakan di sekolahan atau di lingkungan sekolah dan di kelas. Nah, jadi komunikasi ini dalam pembelajaran mencangkup penyajian yang jelas, kelancaran berbicara, kemampuan bicara yang baik seperti nada, intonasi, ekspresi, dan kemampuan untuk mendengarkan. Kemudian indikator yang ketiga adalah mengenai penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran. Nah, menjadi seorang guru dituntut untuk menguasai materi pelajaran dengan benar. Jika telah menguasainya, maka materi akan diorganisasikan secara sistematis dan logis. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan terkait indikator yang dapat menunjukkan pembelajaran yang efektif. Nah, yang keempat, itu ada sikap positif terhadap siswa. Nah, sikap positif terhadap siswa ini dapat ditunjukkan dengan cara memberikan perhatian kepada siswa. Kemudian, perhatian yang diberikan itu bisa kepada setiap siswa atau pada suatu kelompok siswa yang mengalami kesulitan. Kemudian, yang kelima, pemberian nilai yang adil. Nah, pemberian nilai yang adil ini
dapat tercermin dari adanya kesesuaian antara soal tes dengan materi yang diajarkan. Kemudian, bisa juga dengan adanya pemberian umpan balik terhadap pekerjaan peserta didik atau siswa. Kemudian yang keenam, keluasan dalam pendekatan pembelajaran. Nah, tercermin dengan adanya kesempatan waktu yang diberikan yang berbeda kepada siswa yang memang memiliki kemampuan yang berbeda pula. Nah, kemudian yang ketujuh, hasil belajar siswa yang baik. Petunjuk keberhasilan belajar siswa dapat dilihat bahwa siswa tersebut sudah menguasai materi yang diberikan. Berikutnya adalah rumusan prinsip kurikulum yang dapat diterapkan di sekolah, antara lain yang pertama, pemahaman kebermaknaan. Sebaiknya, kurikulum dirancang untuk memastikan bahwa setiap elemen pembelajaran memiliki makna yang jelas bagi siswa. Kemudian, keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Setiap mata pelajaran dan aktivitas pembelajaran diintegrasikan dengan kehidupan sehari-hari siswa dengan tujuan agar pembelajaran menjadi lebih mudah untuk dipahami dan menjadi lebih bermakna bagi siswa. Kemudian, relevansi kontekstual. Kurikulum fokus menyajikan materi pembelajaran dalam konteks yang relevan agar sesuai dengan kebutuhan belajar dan latar belakang siswa. Selanjutnya, partisipasi komunitas. Sekolah dapat berupaya menjalin kemitraan dengan komunitas lokal. Hal ini memungkinkan siswa terlibat dalam pengalaman belajar praktis, seperti berpartisipasi dalam proyek untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks dunia nyata. Yang terakhir adalah evaluasi berbasis kompetensi. Sistem evaluasi dirancang untuk mengukur pencapaian siswa dalam konteks kompetensi yang relevan.